Halo, perkenalkan nama saya Nuraisa Salsabila dari kelas Analisis Bisnis Niaga C 2020. Di video ini, saya akan memaparkan mengenai analisis bisnis dari perusahaan Starbucks. Starbucks merupakan rantai kedai kopi yang berasal dari Amerika Serikat dan dapat dikatakan sebagai rantai kedai kopi terbesar di dunia. Hingga November 2021, Starbucks telah memiliki lebih dari 33.000 toko di 80 negara, dan 15.000 lebih diantaranya berlokasi di Amerika Serikat. Tidak hanya kopi, Starbucks juga menjual berbagai jenis minuman manis, biji kopi, salad, sandwich, kue kering, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Namun, adanya pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini tentu sangat berdampak pada industri F&B di dunia. Berbagai regulasi dan pembatasan yang dilakukan sangat berdampak bagi turunnya penjualan dari Starbucks. Dilansir dari Reuters, pada 2021, penjualan global rantai kopi terbesar ini turun sebesar 5% pada kuartal pertama, melebihi dari perkiraan analisis penurunan yakni 3,4%. Di sisi lain, gelombang kedua COVID-19 dan pembatasan yang menyertainya juga merusak lalu lintas di toko kopi, seperti menghambat upayanya untuk meningkatkan permintaan melalui peluncuran produk dan drive-thru baru. Berangkat dari permasalahan Starbucks tersebut, di sini saya akan melakukan analisis perusahaan Starbucks menggunakan analisis Pestle untuk melihat berbagai faktor eksternal yang akan berdampak bagi bisnis dan juga dengan cash flow analysis untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nantinya dari kedua analisis tersebut akan didapatkan beberapa strategi yang dapat dilakukan Starbucks untuk kembali meningkatkan penjualan dan kinerja bisnisnya. Pertama, di sini saya akan melakukan analisis pada cash flow mulai dari operating, investing, sampai dengan financing activities. Dapat dilihat pada laporan di gambar bahwa cash flow from operating activities dari Starbucks sempat turun, yakni sebesar 31,64% pada tahun 2020, lalu kembali naik pada tahun 2021 sebesar 26,67%. Selanjutnya, di sini terdapat penghitungan untuk menganalisis rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja pelaporan perusahaan. Rasio yang merefleksikan indikasi yang baik adalah proporsi rasio yang mendekati 1. Hal tersebut berarti perusahaan tidak menerapkan trik-trik akuntansi untuk merekayasa laba, sehingga melebihi arus kas operasi. Dapat dilihat kinerja Starbucks pada tahun 2020 dan 2021 termasuk baik karena rasio mencapai lebih dari 1. Selanjutnya, di sini ada cash flow from investing activities. Arus kas tahunan Starbucks dari aktivitas investasi untuk tahun 2021 adalah minus 0,32 miliar dolar, turun sebesar 81,33% dari tahun 2020. Lalu, arus kas Starbucks sudah berhasil kembali meningkat untuk kuartal yang berakhir 31 Maret 2022 sebesar 52,14%. Selanjutnya, di sini terdapat penghitungan mengenai analisis rasio pengeluaran modal untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membeli aset jangka panjangnya menggunakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas inti bisnisnya. Rasio pengeluaran modal pada tahun 2021 telah kembali berada di atas 1, yang berarti Starbucks memiliki kemampuan lebih dalam membeli aset jangka panjangnya dengan menggunakan arus kas yang mereka hasilkan dari aktivitas inti bisnisnya. Dan yang terakhir ada cash flow from financing activities. Dapat dilihat bahwa arus kas tahunan Starbucks dari aktivitas keuangan untuk tahun 2021 adalah minus 3.651 miliar dolar, turun sebesar 313,1% dari tahun 2020. Dan arus kas Starbucks dari aktivitas keuangan untuk 12 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 adalah 14.497 miliar dolar, turun 2.674,48% dari tahun ke tahun. Nah, berdasarkan cash flow analysis tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa operating cash flow dari Starbucks sudah mulai meningkat pada tahun 2021 dengan rasio arus kas yang masih cukup baik, yakni di atas angka 1. Dan diharapkan operating cash flow pada tahun 2022 akan kembali meningkat. Yang kedua, investing cash flow pada Starbucks masih berada pada angka yang minus disebabkan banyaknya gerai dan sistem drive-thru yang tertunda untuk dibangun akibat pandemi. Terakhir, financing cash flow Starbucks untuk tahun 2021 dan awal 2022 terus menurun. Hal itu menunjukkan bahwa uang tunai telah digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Dapat disimpulkan bahwa cash flow dari Starbucks masih berada di tingkat yang ideal, sehingga Starbucks masih dapat terus melakukan upaya untuk meningkatkan dan lebih menyehatkan keuangannya. Maka dari itu, selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis Pestle untuk mengetahui bagaimana masalah eksternal yang berbeda dapat mempengaruhi ekspansi mereka. Sehingga dari situ mereka dapat menilai ancaman dan peluang, serta berdasarkan itu juga mereka bisa membuat strategi untuk kedepannya. Poin yang pertama dari Pestle adalah politics.
Faktor dari pemerintah seperti regulasi dari setiap negara untuk mengimpor bahan baku tentu harus selalu diikuti dan dijalani oleh Starbucks. Selain itu, regulasi pajak dan keamanan untuk kedai Starbucks di setiap daerah atau negara yang cukup sensitif tentu mengharuskan Starbucks untuk selalu beroperasi secara bijak dan efisien. Lalu, poin yang kedua adalah ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara tentu berhubungan langsung dengan bisnis suatu perusahaan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini akan menurunkan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat juga akan ikut menurun, yang pasti akan berpengaruh pada penjualan kopi Starbucks. Selain itu, meningkatnya biaya bahan baku dan upah tenaga kerja juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan usaha Starbucks. Poin yang ketiga adalah sosial. Perubahan gaya hidup dari masyarakat serta pilihan makanan dan minuman mereka tentu dapat mempengaruhi tingkat penjualan Starbucks. Misalnya, banyak orang yang sudah mulai berpikir untuk mengurangi kopi demi kesehatannya atau untuk diet. Poin yang keempat ada teknologi. Kondisi teknologi mungkin tidak menjadi ancaman langsung bagi pertumbuhan perusahaan, tetapi dalam jangka panjang mereka dapat mempengaruhi bisnis. Pada Starbucks, meningkatnya bantuan teknologi dapat membuat perjalanan biji kopi menjadi minuman menjadi lebih cepat. Lalu, dengan meningkatnya penggunaan smartphone, maka akan semakin banyak orang yang dapat mengakses layanan pesan antar online. Poin yang selanjutnya ada legal. Untuk menghindari berbagai masalah hukum, perusahaan harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan peraturan keamanan produk di suatu negara. Perusahaan juga harus memperhatikan perizinan perdagangan sesuai regulasi di negara tempat mereka berbisnis. Lalu, yang terakhir ada environmental. Lingkungan perkebunan kopi pasti akan mempengaruhi kualitas dari kopi Starbucks nantinya. Bisnis perusahaan dapat terpengaruh jika pertumbuhan kopi terganggu oleh serangga, penyakit, iklim, atau bencana alam. Selanjutnya, di sini ada 3 strategi atau solusi yang dibuat berdasarkan analisis Pestel sebelumnya tadi. Ketiga solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis dan juga dapat meningkatkan kesehatan keuangan Starbucks. Untuk masalah yang pertama, ada penurunan pendapatan membuat masyarakat memilih kopi alternatif dengan harga yang lebih terjangkau berdasarkan analisis Pestel ekonomi. Untuk solusinya adalah dengan melakukan beberapa promo menarik setiap harinya yang dapat menggait para milenial pencinta kopi untuk membeli kopinya di Starbucks. Dampaknya, dengan promo dan diskon yang diberikan, Starbucks diharapkan akan menarik kembali para pelanggan yang berpikir untuk pindah ke produk yang lebih terjangkau. Masalah yang kedua adalah peraturan pembatasan kegiatan membuat gerai Starbucks sepi pengunjung. Ini berdasarkan Pestel politik. Untuk solusinya adalah dengan fokus memasarkan produk kopi instannya pada layanan delivery dan juga di supermarket. Bisa dengan menyediakan paket bundle, hampers untuk perayaan tertentu, dan lain sebagainya. Dampaknya, penjualan akan tetap stabil karena produk mudah untuk ditemukan secara online maupun di supermarket terdekat. Masalah yang ketiga, banyak orang yang sudah mulai mengurangi minuman manis karena faktor kesehatan atau diet, berdasarkan Pestel sosial. Solusinya adalah dengan mengeluarkan menu baru, seperti minuman dan makanan yang rendah kalori. Strategi ini bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan brand makanan sehat yang sudah terkenal. Dampaknya, Starbucks akan dapat menjangkau dan menarik lebih banyak pelanggan nantinya. Selanjutnya, di sini terdapat aktor-aktor yang terlibat. Dalam menerapkan beberapa strategi yang telah disebutkan tadi, tentu seluruh stakeholders dari Starbucks harus ikut andil dalam menyalurkan ide, kritik, dan saran pada saat pengimplementasian nantinya. Beberapa aktor penting yang akan berperan besar adalah seluruh stakeholders atau para petinggi dari Starbucks, seperti yang dapat dilihat pada bagian di gambar. Selain itu, implementasi strategi tentu juga membutuhkan keterlibatan dari para pengelola masing-masing gerai Starbucks, seperti manajernya, supervisor, dan para barista. Dan yang terakhir, terdapat tantangan dan hambatan. Dalam penerapan strategi yang telah disebutkan sebelumnya, tentu terdapat beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Starbucks saat implementasi. Tantangan yang pertama adalah dibutuhkan biaya marketing dan promosi yang cukup banyak untuk menunjang ketiga strategi tersebut, sehingga tim keuangan harus berhati-hati dalam mempertimbangkan pembagian biaya agar tidak terjadi loss yang terlalu tinggi. Tantangan yang kedua, membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan semua strategi tersebut, sehingga perlunya kerjasama yang benar-benar baik antara seluruh stakeholders di perusahaan, agar implementasi strategi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, teknologi berkembang dengan sangat cepat, sehingga para tim teknologi di Starbucks harus selalu mengikuti tren agar aplikasinya dapat selalu berjalan lancar dan tidak ketinggalan zaman. Sekian analisis perusahaan dari Starbucks yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.